السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم إذا شئت سهلا. الحمد لله. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، ولذلك تقدمت وجيدا شكورا من الله سبحانه وتعالى، وسلم بالفرق نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، sehingga pada pagi hari ini di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul bermajlis bersama dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah ini, semoga dengan aktivitas ini, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surga. Salawat dan salam senantiasa kami berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berjuang dengan Islam, mendakwahkan Islam, menyampaikan kalimatul haq, kalimatul la ilaha illallah, sehingga mengenalkan kepada kita sebagai din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, kita akan menyampaikan sedikit dari beberapa Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ternyata masih banyak hal yang belum kita pelajari tentang keutamaan Islam. Sampai hari ini pun kita masih berjalan dalam proses untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami din ini secara kafah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaafatan lin-nas basyiran wa nadhira." Tidaklah aku mengutus kepada Muhammad kecuali untuk sekalian manusia, dengan membawa sebuah peringatan dan kabar gembira. Walaupun aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari manusia ini tidak mengerti. Kebanyakan dari manusia ini tidak memahami esensi kepentingan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata
ada salah satu sarana, ada salah satu kendaraan yang bisa menghantarkan kita memerangi Islam ini secara nyata. Salah satunya yaitu mengikuti dan membenarkan apa yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hati-hati dan bertawar. Tidak ada petunjuk yang lebih baik melebihi petunjuk yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairal hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islam ja'a bihi Muhammad wa ja'a bihi Al-Quran. Islam itu apa sih? Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, yang Allah mengutus para nabi dan rasul, yang mereka Allah menyempurnakan syariatnya dengan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mewahyukan kepada dia Al-Quran. Ternyata ada tambahan untuk memahami Islam secara kafah, memahami Islam secara keseluruhan, selain mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus totalitas mengimani Al-Quran. Jadi mendengarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim, kalam Allah yang diwahyukan kepada kita. Jamaah kalian yang rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi dunia ini menjadi dua bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi dunia ini menjadi dua bagian atau menjadi dua kelompok. Allah membagi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah yang dikuasai oleh imperium iblis, atau wilayah yang dikuasai oleh iblis yang sesungguhnya atau dalam tengahnya. Di lain sisi ada wilayah yang berada dalam naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini, bumi ini hanya dibagi dua wilayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah kiri dan wilayah kanan, atau wilayah kanan dan wilayah kiri. Wilayah kanan adalah wilayah yang dijauhi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah kiri adalah wilayah yang dikuasai oleh iblis dan bala petaka. Dan dua wilayah ini ekspresinya terkadang wujud ada terkadang harta yang manusia sampai hari ini. Jadi mereka yang berada di daerah yang dikuasai iblis, atau mereka yang berada dalam suatu wilayah yang dikuasai iblis dan bala tentaranya, tentunya merupakan hamba dan juga serta mengikuti hawa nafsu. Jadi orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih saja disibukkan dengan sesuatu yang namanya hawa nafsu, sehingga dia diperbudak menjadi pengikutnya, menjadi bala tentaranya, mereka golongan yang mengikut dalam golongan kiri atau wilayah kiri, yaitu wilayah ini atau wilayah syaitan. Berbeda sebaliknya, orang-orang yang menghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti dan berada di dalam naungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tentunya orang-orang yang selamat. Makanya ada sebuah ciri-ciri, ada sebuah tanda-tanda mereka yang berada di wilayah iblis, di wilayah syaitan, dan kita sudah mengenali dengan beberapa sisi. Yang pertama, ini yang melekat pada pengikut golongan kiri ini adalah mereka sangat mencintai kehidupan dunia secara berlebihan,
sampai akhiratnya terbengkalai atau tidak terurus. Terlalu sangat mencintai dunia sehingga akhiratnya keteteran. Yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna al-ghaiba minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja. Mereka hanya mengetahui yang tampak saja dari kehidupan dunia. Mereka itu mengetahui iso melek, iso belok, sesuatu yang nampak dan jelas saja tentang kehidupan dunia. Walaupun ada mereka, walaupun ada anak akan tetapi sedang mereka tidak mengetahui apa itu kehidupan akhirat, sehingga mereka lalai. Jadi ciri yang pertama, orang-orang yang mengikuti golongan ini, yaitu golongan iblis, mereka itu senang disibukkan dunia sampai akhiratnya keteteran. Dia mencari dunia sebanyak-banyaknya sampai tidak ada waktu untuk beribadah, sampai tidak ada waktu untuk menyempatkan dirinya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ciri-ciri golongan yang pertama. Apa betul? Mereka ini empat. Jadi dunia di kolom ibadah wakil itu ciri-ciri golongan kecil. Karena isi dari sisi itu apa? Jadi yang memiliki isi dari itu bukan hanya sekolah-sekolah, bukan hanya organisasi yang ada. Iblis pun memiliki isi dan isi dan juga dalam Al-Quran. Kalau dengan ingin tahu isi dan isinya iblis, baca Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal itu. Inna syaitana lakum adu. Iblis atau syaitan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang jelas-jelasnya musuh kan Allah Subhanahu. Inna syaitana lakum adu. Terus Allah berkata apa? Fattabi'uhu aduwwan. Kalau setan iblis itu musuh, fattabi'uhu aduwwan, jadikan dia musuh. Orang usah dicari, orang usah dipukul. Setan itu wujudnya itu bisa menjadi dua wujud atau dua bentuk. Manusia yang kesetanan, iblis yang kesetanan. Dan tahu cuma manusia yang kesetanan. Mungkin orang belum ngaji, orang belum sembahyang, orang belum baca Quran, tidak mau melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu manusia yang kesetanan. Juga ada iblis yang menghalang-halangi hamba Allah untuk melakukan ketaatan. Iblis yang tidak mentaati perintah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu iblis yang kesetanan. Maka jadikan musuh orang dipukuli, orang menjaga Allah, orang dirangkul, orang dimaki. Jauh. Karena isi dari dirinya kita apa sih? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sudah dinyatakan dengan boleh.
Orang menurut amal Quran belum terakhir. Kalau nggak salah ayat 6 atau ayat 9, engkau rumah dibuka dan rumah dibuka. Ini salah yang dulu diperlukan dulu in asal. Itu harus kita katakan. Setan itu isinya ngajak pengikutnya rame-rame untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan sudah wallahu yad'u ila al-jannah. Allah itu mengajak kita masuk surga. Sekarang saya bertanya, Allah mengajak kita masuk surga itu karena gimana? Mengikuti Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya itu Al-Quran. Allah yad'u ila al-jannah. Allah itu mengajak kita masuk surga. Kalau tadi dia bilang masuk itu mengajak kita masuk neraka. Jadi ciri orang yang pertama adalah mereka lebih cinta dunia, waktunya disibukkan dengan mencari dunia sampai orang beribadah. Atau dipikir dengan kita ini, dengan apa ini? Masyarakat dengan yang wonten yang mentohile karbonnya itu malah boleh. Karena Allah mengatakan mereka mengetahui tentang kehidupan dunia, sedangkan mereka tidak mengetahui tentang kehidupan akhirat, dan mereka mengabaikan. Lalu sehingga Allah berfirman, "Laqad kunta fi rahmatin min hadza." Allah mengatakan nanti pada hari kiamat, ketika semua sudah dihisab, ketika sudah ditimbang oleh Allah, sudah diadili oleh Allah, Allah mengatakan, laqad kunta fi rahmatin min hadza. Sungguh kamu berada dalam keadaan yang lalai hati. Kenapa lalai? Dulu kamu tidak mengimani hari kiamat. Dulu kamu tidak percaya hari perhitungan. Dulu kamu tidak percaya hari kebangkitan. Dulu kamu tidak percaya yaumul qiyamah. Wow, penting mantap. Kamu sekarang berada dalam keadaan yang lalai. Tidak mengimani apa yang seharusnya dulu di dunia keimanan. Sehingga Allah mengatakan, "Maka syafna anka rita'aka fa'afarukan yawma hadid." Hari ini aku akan singkat. Hari ini aku akan buka. Aku akan buat penutup pandanganmu sampai kamu melihat azabku dengan pandangan yang sangat waktu. Sekarang penglihatan mataku aku buka sama Allah. Sampai kamu melihat hari ini azabku dengan pandangan yang sangat. Malah jauh. Karena mereka malah pada kehidupan akhirat. Karena Allah itu walaupun jika kita tidak betul, kalian ini diciptakan oleh Allah dan Allah sudah berfirman, tidaklah aku menciptakan jika manusia kecuali mereka berciptakan kepada Aku. Karena kita ini mau ibadah. Dunia itu lengkap mawon. Dan kita ibadah, tujuan kita dunia, ibadah lengkap. Maka kemarin saya sampaikan, yang jenengan itu ibadah, tenaga kita, itu salah. Ngaji tenaga kita. Sholat tenaga kita. Foto Quran tenaga kita. Kita, begitu kita, setelah mencari dunia,
Ini kenapa? Jangan potong sakit berubah ayat. Ayat ini itu ibadah. Terus mencari kehidupan untuk memperkuat ibadah. Dengan gimana? Sakit belum kuat boleh itu. Jadi ibadah. Sebab kemauan. Kalau dengan ibadah mengajar kita, karena menyalahin ayat dengan diciptakan untuk ibadah, malah kali dia bosankan berkaitan kali orang kafir itu dunia dan dunia itu. Bahwa mereka itu boleh ibadah mengajar. Sehingga karena ulama menjelaskan ayat di atas surat Al-Qur'an ayat 7 itu akan melawan orang-orang yang mereka benar-benar mengetahui berbagai seluk-beluk dunia dan isinya, namun mereka terhadap urusan agama benar-benar jahil atau benar-benar bodoh. Kebanyakan manusia tidak tahu yang mereka ketahui itu kalahnya dia asli oleh dunia dengan soget takut kontra. Ini kan di tidak pikir hal yang lebih penting daripada bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan mempertanggungjawabkan amalan kita kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bisa dijelaskan mengetahui dunia secara zahir itu seperti apa sih? Secara lahiriah seperti mencari penghidupan, bertani, bercocok tanam, berternak, industri, berdagang, bisnis. Itu dia. Kita boleh berbisnis, kita boleh berbisnis, kita boleh berdagang, kita boleh bertani, kita boleh berternak, tapi untuk sangat itu. Sangat itu. Kalau kesibukan kita di dunia itu tidak boleh melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang kafir boleh mengerjakan berbisnis, mereka bisnis, dagang, berternak, bertani. Dibolehkan lebih banyak. Mereka memang sudah ada kesempatan, tapi mereka lalai pada itu. Sehingga mereka tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesimpulan golongan yang pertama ini, mereka itu golongan kiri karena lebih banyak mencari dunia, tidak pernah ibadah. Kalau beribadah, itu menjadikan dia Allah. Dan di sini mengikut syaitan, mengikut Yesus. Dan nanti ada itu satu sama kawan. Sehingga kita dapat menyimpulkan itulah gambaran dalam ayat yang tadi kami sampaikan awalnya menerangkan mengenai kondisi orang kafir. Ayat Agung, surat Agung ayat 7 menjelaskan kondisi orang kafir. Orang kafir itu mengerti kehidupan dunia dan mereka mencari kenikmatan dunia, tapi mereka akhirat. Ayat itu seorang kafir. Bukan untuk kita, saja. Bagi kami sampaikan, awalnya saya dengan ayat ini menerangkan kondisi orang kafir, dunia, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan semacam ini hari ini menjadi orang muslim. Jadi mana benar? Itu teman-teman muslim karena ayat ini semua ada. Padahal ayat ini diturunkan untuk orang kafir. Kok keadaan orang muslim hari ini seperti ini. Tapi dunia mana? Dengan aku berkata, maka Allah. Semoga segera mengaku kepada Allah memperbaiki kesalahan itu. Jadi kondisi seperti
dan itu kau sendiri. Sawah, buku tanaman, dipanggil oleh muadzin seorang urus. Pokok cara itu panen kuaket. Narik yang saya tunggu untuk makan ternaknya suaminya masuk di dalam waktu ibadah. Seakan-akan dia tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dengan akal itu dan apa. Sampai repotnya kaget, sampai dikatakan dan setengah. Iya. Tapi penuh dari kejahatan, mengakhir-akhirkan amal kebaikan. Tujuannya itu tanpa amal. Kalau boleh itu tidak takut. Yang paling jam 1 kurang, jam 12 kurang, jam 12. Cuma keadaan kita ketika ada di Allah. Tapi kita itu bosan dan orang sadar. Kok masih terus melaksanakan sholat zuhur itu jam 1:30? Oh, orang sebenarnya itu punya cara khusus sebenarnya. Alhamdulillah orang itu subuh. Saking pemilu kesel dan bekerja melakukan kegiatan yang bermanfaat apa tidak saya tidak tahu sampai subuh itu jam 4 lebih sedikit malam maka subuh itu setengah 5 itu pasti gampangnya satu jam juga berakhirkan ibadah bukan pada waktunya. Karena disibukkan dengan kehidupan dunia. Loh itu sekarang terjadi pada orang muslim itu terjadi. Padahal ayat tadi diturunkan Allah untuk orang yang kafir. Jadi berbahaya dengan keras. Ciri pertama yang paling dominan para pengikut golongan kiri adalah mereka lebih senang disibukkan dengan dunia lupa kepada negeri akhirat. Akhirat itu kalau dunia ini mana? Kok jadinya sebenarnya akan musnah. Sampai Rasulullah mengatakan, jadi yang perlu di dunia ini seperti orang yang mengadakan perjalanan. Seperti itu semakin. Nah, lama itu masih berusaha. Manfaatkan. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Dan kita diciptakan untuk ibadah, kau malah dibacakan dengan lain. Ancaman Allah tentang kita untuk orang yang zalim itu banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali. Sampai Allah mengatakan keadaan orang zalim, orang zalim. Sebenarnya itu orang muslim, tapi membalikkan dirinya sendiri dengan melawan yang taat kepada Allah, mereka juga akan diputuskan. Sampai orang boleh itu mengatakan Allah. Alhamdulillah kita syaitan lagi. Wa tawaffalina laka ra'ul azab. Ketika kalian melihat orang-orang zalim, orang-orang yang melalaikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, laka ra'ul azab. Ketika saat itu azab sudah di depan matanya, sudah di depan dirinya, dan seolah-olah wonten gede kali ngobrol. Ketika azab di depan mereka, yaitu di depan orang-orang zalim, nanti pada hari kiamat mereka menyatakan, yaquluna hal ila rabbin min sabil. Ya Allah, apakah ada jalan keluar di neraka ini supaya saya bisa lari? Yaquluna hal ila rabbin min sabil. Saking berasnya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang boleh ini mengatakan, apakah ada jalan keluar? Ada
Allah tidak akan mengingkari apa yang dia berikan, apa yang dia berikan. Untuk orang lain harus seperti itu. Jadi jangan keluar. Sampai mereka mengatakan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka disiksa, wahumnat tarihuna fiha. Kemudian neraka orang-orang zalim itu berteriak-teriak. Dan sakitnya dirinya diadab, berteriak-teriak. Minta tolong, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, kata pemberian kepada keluarkan aku dari neraka. Aku akan beramal saleh, akan mengikuti yang dibawa oleh Nabi-Mu, dibawa oleh Rasul-Mu. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Orang lagi pun tak mal. Sebagaimana aku mengeluarkan di dunia, aku tidak akan berbuat dosa. Tapi kata Allah, tidak sekali-kali aku bukan ada. Rasakan kata-kata. Tidak dibenarkan. Kalau sudah dibaca surah Al-Baqarah, dengan pasti memakai dalam ayat ini. Ya dulu dan lain lagi, Rabbam sudah hayat. Orang-orang penduduk neraka jahanam mengatakan, Ya Allah, hidupkan kami kembali. Ya dulu dan mereka saling mengatakan berkata pada diri sendiri. Kalau tulisan yang hidupkan aku lagi ke dunia, tidak mungkin. Dunia itu dulu adalah ladang untuk beramal, akhirat adalah tinggal menikmati apa yang dulu dia lakukan. Kalau menikmati kebaikan, dia masuk surga. Menikmati keburukan dan kejelekan, dia masuk neraka. Makanya, kalau Allah itu sudah genting, sudah marah, sudah bangkit, kepada pengikut-pengikut iblis ini, pengikut-pengikut setan ini, Allah itu kalau ngasah, Allah akan terbuka. Jadi kan kalau berdasarkan ada azabun alim, ada azabun syadid, ada azabun mubin, ada azabun azim. Tentu ada. Allah kalau ngasah, orang akan takut. Bersama ini diri. Jadi Allah kalau ada dua macam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu mendosa, dia itu mendosa neraka. Menghina penduduk neraka, merendahkan mereka. Ketika wanada ashabun nari ashabal jannah. Ini yang terjadi, benar-benar akan terjadi dan pada dia. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Ketika penduduk mereka memanggil, ketika penduduk neraka memohon, berteriak-teriak, memanggil penduduk surga, dipanggil, Ya Allah, jannah, wahai penduduk surga, kata penduduk mereka. Mereka minta sesuatu kepada kami. An-abidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, lemparkan air kepada kami. Kami kehausan. Al-Qimah Rasulullah. Atau apa-apa yang direzekikan kepada kalian, lemparkan kepada kami. Kami lapar. Karena penduduk surga. Penduduk surga mengatakan, Inna Allah harramna al-kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa-apa yang diberikan kepada kami penduduk surga untuk diberikan kepada penduduk neraka. Langsung berbentuk.
dengan sakit merenung, sedih sekali keadaan saat itu. Ini ada dalam surat Al-A'raf. Memanggil-manggil, kasih saya minum, kasih saya makan, kami harus kami lapar. Tapi Allah mengharamkan makanan minuman surga bagi penduduk Allah SWT. Ini azab ini. Azab yang lain misalnya. Itu kan tadi. Allah benar-benar marah sampai memohon bukan turun sama Allah. Azab yang lain. Azab yang jahat. Ketika Allah itu sudah mengazab seseorang, Allah akan memberikan rasa sakit padanya atas azab tersebut. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara. Nanti pada hari itu aku letakkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan azab, aku akan siksa mereka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Gimana caranya Allah? Kullama nadijat juluduhum, ketika Allah membakar dia, mengeluarkan kulitnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kuliti penduduk. Ketika Allah membakar dia sampai dia terbakar, sampai dia hangus dan hilanglah kulitnya dari dirinya, badalnahum juludan. Aku akan ganti kulit yang baru, aku bakar lagi. Harus aku ganti kulit yang baru, aku bakar lagi. Harus aku ganti kulit yang baru, kata Allah SWT. Agar beristirahat. Ajarkan berkelanjutan, tidak akan berhenti. Supaya apa? Liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab. Supaya mereka dengan dikuliti sama Allah SWT. Kulitnya sudah jelas, dikasih kulit lagi sama Allah. Dikuliti lagi sama Allah. Sakit dulu. Itu ada Allah SWT. Kita menghafalkan, kita menghafalkan. Ketika kita di dunia ini, jangan mudah untuk tertipu dengan tipu daya iblis, tipu daya setan. Sehingga mereka akan mengajak kita untuk memasuki neraka Allah dan merasakan kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada nikmatnya. Dan kalian berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Rum ayat 7 ini menunjukkan indikasi ciri-ciri para pengikut golongan kiri. Mereka lebih disibukkan dunia melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang penyakit ini menjadi orang-orang muslim. Supaya tidak bisa mereka jadi. Dalam dari dunia kita tidak melupakan akhir. Kita pikirkan kita lebih berat akhirat daripada dunia. Insya Allah misi berumus benar, betul gitu. Saya juga tidak tahu ini untuk apa bukan. Jadi kalau saya tidak percaya di monggo. Jika ilmu apa tahu. Tapi kalau harus bisa diambil, kalau orang mencari akhirat, dunianya itu kapok. Kalau orang cari dunia, belum tentu akhiratnya kan. Jadi kan benar. Jadi kan tadi masih banyak yang ilmu sosial kan. Ini kan saya kan menawarkan ini benar atau tidak kan benar. Karena kita juga belum merasakan, hasilnya. Saya ulang lagi. Kalau kita cari akhirat, Allah akan memberikan dunia. Kalau kita mencari dunia, belum tentu
Allah memberikan akhirat bagi kita dengan segala kebaikan. Tinggal dengan percaya apa saja, terus suara. Siapa yang mengatakan dengan percaya, ini sudah mohon dan sudah menolong Allah. Jangan sampai ayat ini sampai kepada kita. Dan sudah tidak diturunkan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru satu ya. Ciri-ciri para pengikut golongan ini sudah jelas. Mereka mencari dunia merupakan karena ciri yang kedua. Satu ciri saja satu jam. Ciri yang kedua. Pengikut golongan ini yaitu berpikir dan para utara. Mereka suka mengikuti keinginan hawa nafsunya dan mengikuti syahwat mereka sehingga mereka malas dalam beribadah. Mengikuti hawa nafsu sehingga mereka malas untuk beribadah. Orang yang malas beribadah itu menunjukkan bahwa hatinya sakit. Orang yang malas melakukan ketaatan itu menunjukkan bahwa hatinya sakit. Sekarang pengertian hati yang sakit itu seperti apa? Jadi sering saya sampaikan. Disakit untuk memperjelas lagi pulang. Ciri atau indikasi orang yang malas itu adalah mereka memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah sejatinya atau sebenarnya hati itu hidup. Jika orang sakit karena ada masalah di Indonesia, jadi kami tidak perlu waktu. Jadi kami tidak akan sakit. Sebenarnya sebelum mendengar itu saya sehat. Pasti ada sebab kenapa dengan waktu. Kan gitu. Sama penyakit hati seperti itu. Hati yang sakit sebenarnya hati itu hidup. Jika hati sakit karena membawa masalahnya di mana itu. Yang pertama, fihi min mahabbatillah wa fihi min mahabbatis syahawat. Ini adalah jika ada masalah kadang taat kepada Allah, kadang taat kepada hawa nafsu. Oke. Kalau disuruh sholat, ya sholat. Kalau disuruh berbuat maksiat, ya maksiat. Padahal inna sholat datangna al-fasha ibadah. Sesungguhnya sholat ini ibadah yang mampu untuk mencegah salah sunnah untuk tidak berbuat dia itu sholat tapi yang diajak maksiat belum mengikuti syahwatnya mengikuti nafsunya. Masalah di sini sehingga kalau dengan sering dengar kalau kita kan di Jawa Timur sholat dan maksiat jalan susu telur madu jahit atau STNJ. Ini orang yang berarti sakit. Dia jangan dinaki, tapi tidak mampu dan tidak bisa mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang dia dapatkan dari pengajian. Misalnya untuk kajian judulnya haramnya hibah, haramnya salah kami. Dinaki dari diri. Karena hibah perasaan itu bukan apa-apa karena itu, makanya saya tunjukkan seperti itu. Lalu dengan sudah mati tentang haramnya hibah, dengan langsung makin mumpul membentuk majelis di hibah.
Lu pikir bapak jatuh orang itu. Saat dia, tapi kalau tak siap, ini kita membawa orang yang sakit. Kadang-kadang kita tersentuh melakukan kesalahan-kesalahan yang saya maksudkan. Tapi kalau tidak itu haram, jadi maksiat itu haram, tapi kalau orang yang tiba dengan mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengunci mati maksudnya jika dia tidak sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu sesuatu yang mendatangkan dorong dan tidak ada sama. Kerja mantap, hatinya salih, hatinya selamat, hatinya senang. Sehingga bisa berpikir apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Jadi orang yang suka mengikuti keinginan hawa nafsunya, sehingga tidak marah beribadah, apa saja aktivitas ibadah. Kalau dia marah, ini menunjukkan dia membawa hati yang sakit. Tidak ciri kedua kami golongan ini. Itu golongan iblis dan orang. Yang terakhir, saya cakap yang terakhir. Jadi apa yang dikatakan golongan yang ketiga? Mereka ini sulit atau susah menerima nasihat dari orang lain dan merasa dirinya sendiri. Inilah definisi atau pengertian dari kesombongan, yaitu al-kibru. Al-kibru. Kesombongan itu apa sih? Batalul haq wa ghamtun nas. Tubuh seseorang itu dikatakan sombong kalau dia menolak kebenaran, menolak sebuah nasihat dan mudah meremehkan orang lain sehingga dia menganggap dirinya adalah paling baik dari orang lain. Ini pengikut golongan ini, yaitu pengikut menjadi iblis atau kerajaan iblis dan orang tersebut. Kesombongan itu milik Allah, bukan milik makhluknya. Jadi yang patut sombong itu hanya Allah. Makhluknya tidak boleh mengambil baju kesombongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sombong itu makhluk kita tidak apa. Tapi kalau makhluk sombong, ini tidak boleh. Kesombongan itu adalah penyakit yang paling berbahaya dalam hati manusia. Kalau tidak cepat ditentukan, dia akan menjadi sebuah penyakit dan akan menggerogoti dan mudah untuk memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi ada 3 kesimpulannya. Allah di dunia ini membagi 2 wilayah. Wilayah yang pertama apa? Wilayah ini dan balas tentara. Wilayah yang kedua, wilayah yang dibawa dari dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini kami menjelaskan. Kita ciri-ciri pada bentuk golongan ciri, yaitu golongan ini. Yang pertama apa? Lebih memilih dia daripada ada dan keras. Itu dalam penjelasannya tadi yang disampaikan. Yang kedua apa? Suka mengikuti hawa nafsu yang tidak jelas. Sehingga banyak waktu yang dibuang meninggalkan ketaatan pada Allah. Yang ketiga apa? Sulit menerima nasihat atau kebenaran yang datang dari orang lain. Itulah indikasi sebuah kesombongan. Sebuah beriman rahimahullah sudah sedikit dan kita akan disampaikan tentang sesuatu yang terus biasa kita ingat. Karena ini sekarang kita dalam proses kehidupan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berbicara. Sebaik-baik perkara adalah ketakwaan. Bahkan tawadu, makinlah ghairudah bertakwa. Bertakwa dia manusia. Bertakwa dia urusan. Berkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sebaik-baik Tuhan adalah ketakwaan. Dan berpikirlah orang-orang yang sudah berpikir. Untuk masih ada kesempatan, untuk masih ada waktu, marilah kita lakukan itu. Allah berdoa adalah kebaikan untuk menuju golongan kanan, golongan dinaumi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan tipu daya iblis atau syaitan. Kalau Tuhan kami mendoakan Allah, mungkin ini bahwa itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian dan kalau ada yang lahir, semoga Allah memaafkan saya dan ampun sekalian. Kalau ada baik dan benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberi manfaat bagi diri saya juga dengan jemaah sekalian. Kita akhiri dengan doa. Sifat masjid alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.